Kita ingin kasus yang melibatkan Nazarudin ini tuntas dan terungkap semuanya. Tapi kita juga ingin ini bebas dari rekayasa. Bagaimana supaya kasus ini bisa terbebas dari rekayasa politik maupun hukum? Ya, yang pertama KPK, bola kan ada di tangan KPK. KPK jangan mau diintervensi oleh kekuasaan, ya, oleh siapapun. Yang kedua kontrol, ya, yang kedua kontrol dari publik secara umum, media massa, LSM, pengamat dan lain-lain begitu. Jadi sebetulnya kalau tadi Pak Adi di Depok mengatakan kita curiga, itu dalam rangka kontrol, ya, dalam rangka kontrol. Sebab kalau tidak ada kontrol maka akan ada semena-mena gitu, ya, dalam penyelidikan, ya. Ya, jadi kontrol itu penting, ya. Bahwa kita curiga, ya harus kita curigai. Kenapa? Karena memang ada kejanggalan-kejanggalan, ada keterangan yang berbeda, kemudian ada barang bukti yang tidak jelas kemana. Kemudian pengacara yang tidak boleh mendampingi. Apakah ini tidak boleh kita curigai, tidak boleh kita kontrol? Ya harus kita kontrol. Justru kita mengontrol KPK karena kita memang sayang dengan lembaga ini, begitu, agar lembaga ini punya independensi, agar bisa menyidik secara komprehensif, begitu loh. Sebab memang logika saja begitu kan, bahwa tidak mungkinlah Nazarudin bekerja sendirian, ya. Pasti ada kesalahan. Apakah itu di tingkat kebijakan ataukah itu di tingkat operasional, ya. Tadi dikatakan bahwa ada perbedaan antara kasus Senturi dengan kasus Nazarudin, ya jelas berbeda. Yang kita sampaikan adalah nilainya yang hampir sama, 6 triliun ya 6,7 triliun begitu. Kalau di tingkat kebijakan pasti ada juga kesalahan di tingkat kebijakan. Tadi mungkin di Banggar, kemudian juga di tingkat kementerian, berdasarkan keterangan saksi di pengadilan juga mengatakan memang ada pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memenangkan, untuk membantu begitu kepada sekretaris Sekjen Kemenpora, Wafid kan begitu. Nah, jadi ini kan tingkat kebijakan walaupun dalam konteks lisan begitu. Nah, karena itu memang harus diusut secara tuntas. Dan memeriksa semua orang yang memang disebutkan begitu loh. Tapi kalau tadi Pak Adi menyebutkan ini berikanlah kepercayaan pada KPK, ya. Tapi ada 2 nama pimpinan KPK yang disebutkan Nazarudin, ada Chandra Hamzah dan juga Ade Raja. Mereka mengakui bertemu Nazarudin. Ini problem, ya, ketika kita memberikan kepercayaan kepada KPK tanpa resort, jadi kita biarkan saja begitu tanpa kontrol, ini kan celaka juga. Ada 2 pimpinan KPK sekurang-kurangnya sudah disebut 3 bahkan, termasuk Johan Budi kan sebagai juru bicara begitu. Apakah kita sepenuhnya menyerahkan kepada KPK? Bahkan juga ada desakan kepada KPK agar tidak melibatkan nama-nama yang disebut tadi dalam penyidikan kasus Nazarudin. Sebab ada bias, dinonaktifkan dulu, ya. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara penasihat KPK. Ya, ada yang mengatakan bahwa harus dinonaktifkan sebagaimana dulu kasus Cicak dan Buaya itu dinonaktifkan 2 orang yang disebut-sebut ini. Tetapi ada yang mengatakan juga, kalau dinonaktifkan maka penyidikan kasus Nazarudin bisa terhambat, ya. Tetapi kan mestinya dinonaktifkan sebab nanti akan ada bias di situ. Nama-nama disebut saja itu sudah persoalan begitu kan. Dan apalagi kalau memang dia betul-betul terlibat. Jadi perlu tidak ada misalnya dibentuk tim independen gitu yang untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena nama-nama penyidik KPK sendiri sudah ada juga yang disebut-sebut. Iya, kita kadang-kadang memang risih juga dengan tim-tim itu, ya, begitu, ya. Terlalu banyak tim-tim ad hoc itu, ya, yang 80 lebih begitu kan di negara kita ini. Jadi saya kira tidak terlalu penting, ya. Kita tidak terlalu penting untuk nilainya ini cukup fantastis. Yang independen yang mengontrol kita itu ya inilah media massa, LSM, pengamat, kita kontrol terus begitu. Kita mungkin lebih independen daripada tim itu nanti yang dibentuk nanti. Repot juga, apalagi kalau dia dibentuk oleh negara kan begitu kan. Dibentuk oleh negara, tim independen, ya jangan-jangan terkontaminasi juga karena ada pesan-pesanan dari negara ataupun pemerintah. Pesan sponsor, ada transaksi nanti di situ kan. Jadi repot juga. Sudahlah kita serahkan kepada KPK disertai dengan kontrol yang ketat dari masyarakat secara umum. Kontrol masyarakat jangan dianggap sebagai intervensi. Intervensi itu dilakukan biasanya secara diam-diam begitu kan. Nah, masyarakat ini kan mengontrol secara terbuka. Jadi bisa dikontrol lagi oleh yang lain kan begitu. Takutnya misalnya karena KPK ini kan juga sedang sibuk untuk memilih calon pimpinan baru. Jadi agak teralihkan, tidak bisa fokus atau maksimal dalam menuntaskan kasus ini. Bagaimana? Ya, saya kira tetap saja, ya. Tetap saja KPK yang sekarang ini menyidik. Nanti kalau nanti ada pimpinan KPK baru, ya dialihkan saja kan begitu. Ini kan kita kan lembaganya bukan orangnya kan sebetulnya itu gitu. Baik, Anda pesimis atau optimis kasus ini bisa terungkap dengan gaya bahasa dari mungkin kalau dibilang pesimis atau optimis, ya kita cemas, ya begitu, ya. Cemas, wanti-wanti,
bagaimana gitu akhir kasus ini. Nah, ya kita harus tetap optimis karena optimis itu yang menggerakkan kehidupan ini kan begitu ya. Kita tetap optimis, tetapi optimis itu tidak kemudian membiarkan begitu saja tanpa kontrol. Kita berharap KPK bisa menyidik ini secara tuntas, tetapi kita juga tetap harus mengontrol secara ketat juga. Jangan sampai ramai di awal, tapi ke belakangnya malah justru kita lupa. Begitu. Itu kan bangsa pelupa. Baik, terima kasih Bung Usman atas analisis pagi ini, dan terima kasih bagi Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf, tidak semua telepon Anda atau SMS Anda bisa kami tampilkan, namun Anda bisa melihat semuanya di situs mediaindonesia.com atau di Harian Media Indonesia edisi besok. Dan akhirnya saya Harman Halid dan juga Bung Usman Kansong pamit. Terima kasih, sampai jumpa.